Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan membahas terkait dengan jenjang pangkat dan golongan teman-teman ya pada P3K guru ya ataupun P3K non guru teman-teman ya. Nah, ini sebenarnya teman-teman mungkin juga ada yang sudah paham, ada yang belum ya terkait dengan jenjang pangkat dan golongan. Nah, sebenarnya untuk jenjang pangkat dan golongan ini untuk PNS dan P3K itu berbeda teman-teman ya. Yang mana ada perbedaan dari jenjang golongannya ya. Terus yang berikutnya teman-teman untuk P3K, nah itu tentunya jenjang dan pangkat golongan ya, itu juga berpengaruh terhadap gajinya. Ya, terus nanti kalau misalnya kita tahu teman-teman ya untuk PNS yang S1 ya, biasanya pengangkatan awal itu dia masuk di golongan 3A ya. Nah, nanti kita akan lihat teman-teman untuk jenjang pangkat dan golongan untuk P3K guru ya, ketika dia diangkat pertama kali itu golongannya apa dan pangkatnya apa ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya teman-teman ya, kita ingatkan dulu ya, seperti biasa bagi teman-teman mungkin yang baru bergabung di channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke teman-teman ya, jadi untuk pangkat dan golongan ini sangat mempengaruhi terhadap gaji teman-teman ya. Jadi PNS maupun P3K itu untuk penggajiannya itu dilihat ya berdasarkan pangkat, golongan dan juga masa kerjanya ya. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama teman-teman terkait dengan golongan di P3K teman-teman ya. Untuk golongan di P3K nanti kita akan melihat ini ya. Jadi terkait dengan pangkat dan golongannya, kita lihat di sini teman-teman ya, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ya nomor 72 tahun 2020 ya. Di sini tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 2 tahun 2019 ya, tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya untuk guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian. Jadi nanti kita akan melihat ketika teman-teman guru ya yang sudah lulus P3K ya ataupun non guru ya, itu ketika teman-teman diangkat itu masuk di golongan berapa ya. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ya, di dalam lampiran ya, di sini ada golongan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Ini di dalam lampiran Permenpan RB nomor 72 tahun 2020 ya. Nah, yang pertama teman-teman yang A ya. Jadi golongan gaji P3K yang diangkat dalam jabatan fungsional ya. Di sini ada jabatan guru. Nah, ini teman-teman harus tahu ya, ketika nanti teman-teman itu diangkat, teman-teman itu masuk jabatan apa, terus jenjang pendidikannya apa dan golongannya masuk di golongan berapa. Ya, untuk P3K ya teman-teman itu ada banyak sekali ya untuk golongannya ya. Kalau di PNS itu ada sampai 4E ya, tapi kalau di golongan P3K itu sampai 26 teman-teman ya. Benar ya, 26 ya. Nanti kita akan cek ya sampai nanti berapa, 27 atau 26 ya. Jadi kalau untuk guru teman-teman ya, kalau kita lihat di sini, nanti teman-teman akan dilihat yang pertama itu adalah di sini teman-teman ya, jenjang pendidikannya. Ya, jenjang pendidikannya kalau guru itu biasanya yang digunakan adalah D4 ya atau S1-nya. Ya, D4 atau S1-nya. Nah, di sini nanti teman-teman nanti masuk ke dalam golongan 9 ya. Karena golongan ini nanti sekali lagi kita sampaikan bahwa ini berpengaruh terhadap gajinya ya. Nanti teman-teman di sini nanti ya masuk jenjang jabatannya apa? Di sini ada ahli pertama. Ya, nanti ketika teman-teman nanti bisa dilihat di golongan dan jabatan. Nanti teman-teman jabatannya adalah ahli pertama, untuk golongannya adalah golongan 9. Nah, tapi nanti di sini misalkan S2 ya. Jadi misalkan yang digunakan saat pendaftaran itu adalah S2 atau magister linear, dia masuk ke golongan 10. Ya, jadi kalau dilihat secara sekilas ya, jadi untuk jenjang pendidikan itu sangat mempengaruhi di dalam golongan ya, terhadap golongannya dia masuk di golongan berapa. Terus misalkan teman-teman ya, di sini ada lagi misalkan yang doktor ya. Jadi misalkan yang doktor linear ya, di sini dia masuk di golongan 11 ya.
Atau mungkin teman-teman yang di sini ya, kita kasih contoh misalkan yang jenjang pendidikannya itu misalkan SMA atau D1 atau D2 ya. Misalkan kita lihat ya di sini ada ini ya, misalkan etimolog kesehatan ya. Di sini dia ada pendidikannya SMA sederajat ya, bisa SMA, SMK ya. Di sini dia masuk di golongan 5 ya. Terus misalkan D1 ya, diploma 1 ya, ini yang linear dia juga masuk di golongan 5. Ya biasanya ini sama dengan 2A ya kalau di PNS ya. Nah, terus di sini teman-teman, di sini ada yang D4 ya atau S1 ya. Di sini ada D4 atau sarjana liar, di sini juga golongannya 9. Jadi intinya kalau kita lihat sekelas teman-teman, jenjang pendidikan itu menentukan dari golongannya ya. Terus misalkan lagi teman-teman ya, seperti sama ya. Jadi kalau misalkan S2 itu masuk di golongan 10 ya di sini. Kalau misalkan di doktor ya, di sini masuk golongan 11 ya. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi sekali lagi nanti teman-teman yang lolos seleksi P3K, nah tentunya teman-teman ketika nanti sudah mendapatkan SK, teman-teman nanti masuk di golongan 9 ya, sesuai dengan saat perekrutan yang digunakan adalah ijazahnya D4 atau sarjana atau S1 ya. Terus yang berikutnya ini konversinya teman-teman ya. Jadi kalau di PNS teman-teman ya, itu ada golongan 2A ya, ada 2B ya, ada 2C seterusnya, dan yang paling tinggi itu adalah 4E. Nah, ini sekarang untuk golongan 1 di PNS ini sudah tidak ada teman-teman ya. Ini berdasarkan peraturan ya nomor 38 tahun 2020 tentang penyesuaian jabatan fungsional guru. Kalau yang dulu itu masih ada ya. Jadi misal masih ada golongan 1A, 1B, 1C, 1D ya di sini. Untuk sekarang itu untuk golongan jenjang kepangkatan ya. Ini tentang penyesuaian jabatan fungsional guru. Itu biasanya dimulai dari kalau teman-teman S1 itu biasanya dimulai dari 3A ya. Dari penata muda ya, jadi golongannya adalah 3A dengan jenjang pangkat itu adalah penata muda, dan sedangkan jabatannya adalah guru pertama. Ini kalau teman-teman lihat di SKPNS ketika teman-teman baru dilantik ya, atau teman-teman baru menerima SK. Nah, kalau untuk golongan ruang di P3K teman-teman ya, ini ada mulai dari golongan 1 ya, golongan 2, golongan 3, golongan 4 ya, golongan 5. Nah, tentunya teman-teman ini yang dimulai ya. Kalau untuk P3K kalau kita lihat di berdasarkan tadi ya teman-teman ya, itu minimal yang diangkat adalah misalkan SMA ya. SMA dia minimal SMA ya, dia masuk di golongan bisa kita setarakan dengan 2A. Di sini masuk di golongan 5 ya. Jadi misalkan minimal adalah SMA sederajat ya, itu adalah golongan 5. Nah, tapi kalau teman-teman guru itu adalah S1 ya atau sarjana, itu masuk di golongan 3A ya atau golongan 9. Ini nanti teman-teman tentunya ketika diangkat di dalam SK tentunya ada golongan dan pangkat. Oke teman-teman ya, jadi dipahami ya. Terus yang berikutnya teman-teman, golongan dan pangkat itu sangat menentukan dari gajinya ya, gaji dan tunjangannya ya. Nah, di sini nanti berapa sih sebenarnya kalau misalkan untuk guru pertama kali yang baru diangkat ya. Jadi dia baru mendapatkan SK itu berapa ya. Jadi kita lihat di sini teman-teman ya, P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, P3K diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud. Pada ayat 1 diberikan gaji yang besarnya didasarkan pada golongan dan masa kerja golongan ya. Jadi yang menentukan adalah golongannya ya, golongan berapa. Kalau misalkan guru ya golongan 9 ya, misalkan S1 atau D4. Dan yang menentukan kedua adalah masa kerjanya ya, dia berapa. Kalau misalnya awal ya, biasanya P3K guru itu dia 0 tahun 0 bulan ya. Terus besaran gaji P3K sebagai yang dimaksud pada ayat 2 itu merupakan besaran gaji sebelum dikenakan potongan pajak. Jadi ya, nanti tentunya itu adalah sesuai undang-undang ya. Jadi nanti ada pemotongan pajak penghasilan ya. Terus berapa sih gajinya ya? Nanti kita lihat di sini ya, tabel gaji P3K berdasarkan golongan dan masa kerja ya. Kalau kita lihat teman-teman, untuk guru itu kan masuk di golongan 9 ya. Di sini ada di golongan 9 ya. Tentunya kita lihat kalau dia 0 bulan ya, di sini masa kerjanya. MKG masa kerja golongan ya, di sini misalnya kalau 0 tahun ya, berarti teman-teman nanti akan mendapatkan 2.966.500 ya. Ini untuk gaji
guru ya, non apa dan juga non guru santunnya sama ya. Yang penting dia dilihat golongannya berapa dan masa kerjanya berapa ya. Ini jangan lupa nanti tetap dipotong pajak. Ya, nanti teman-teman misalkan sudah masuk di berkala ya, nanti misalkan 2 tahun dia masa kerjanya bertambah ya, tentunya teman-teman tinggal dilihat aja tabelnya di sini. Kalau misalkan yang SMA ya, SMA misalkan golongan 5 ya, di sini ada golongan 5 ya, di sini kita lihat masa kerjanya berapa, misalkan 0 dia akan mendapatkan 2.325.600 ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi golongan dan masa kerja itu sangat mempengaruhi dari penggajian ya. Seperti itu saja teman-teman ya, semoga bisa dipahami ya, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih yang sudah menonton video ini teman-teman ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.